Salve saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta pemuliaan salib suci. Salib, kalau dilihat dari sejarahnya, itu sesungguhnya merupakan alat untuk menghukum penjahat. Salib pada zaman Romawi dulu bisa dibilang setara dengan pisau guillotine di Perancis, zaman Kekaisaran Perancis. Seperti juga di Eropa lainnya atau di Inggris, ya alat untuk menghukum orang, menggantung. Ya karena salib memang sebagai alat untuk menghukum lalu membunuh manusia. Ini konteks adanya salib, sejarahnya salib. Tapi Gereja Katolik kemudian menjadikan salib sebagai simbol kemuliaan. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi Anda langsung menjawab, ya karena Yesus menebus dosa kita, dosa manusia, melalui salib, dengan cara disalib. Ini benar. Tapi hari ini gereja mau mengajak kita merenungkan makna salib lebih dalam lagi. 3 bacaan di hari Minggu ini, tanggal 14 September 2025, akan membantu kita memahami maknanya secara lebih dalam. Dalam bacaan pertama, itu dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9, dikisahkan umat Israel yang baru saja berangkat dari Gunung Hor, lewat padang gurun yang panas kering, mereka tengah berjalan menuju Laut Teberau. Perjalanan itu sangat panjang, sangat melelahkan, sangat panas, dan pastinya membosankan. Setiap hari mereka berjalan di tengah gurun yang gersang. Tidak ada pohon rindang, tidak ada air yang segar. Maka sebagian dari mereka mulai hopeless, putus asa. Dan saking gak tahannya, mereka lalu bersungut-sungut, menggerutu. Mungkin juga nyinyir dalam bahasa sekarang. Akhirnya marah terbuka kepada Musa. Dan bahkan mereka akhirnya marah juga kepada Tuhan. Kata mereka, "Kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Engkau membawa kami keluar untuk biar kami mati di padang gurun ini ya? Gak ada roti, gak ada air. Dan kami sudah muak dengan makanan hambar ini." Nah, di tengah situasi itu malah muncul masalah baru. Tiba-tiba muncul ular-ular berbisa di perkemahan mereka. Dan ular itu menggigiti banyak orang, banyak yang mati. Maka makin panik, sudah ada masalah, kekeringan, lapar, bosan, sekarang tambah ular lagi. Nah, ketika masalah makin berat, makin banyak dan akhirnya mereka gak bisa mengatasi, barulah mereka sadar bahwa mereka sudah memberontak terhadap Tuhan. Mereka sudah tidak percaya pada jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Maka mereka lalu mendatangi Musa dan berkata, "Kami berdosa sebab kami telah berbicara melawan Tuhan dan melawan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya ular-ular itu dijauhkan dari kami." Maka Musa pun memenuhi keinginan mereka. Setelah Musa berdoa, Tuhan lalu menjawab dengan cara yang tidak biasa. Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah, tidak langsung menghilangkan ular, penyakit tidak langsung sembuh. Tetapi Tuhan meminta Musa membuat ular dari tembaga. Lalu ular tembaga itu diletakkan pada sebuah tiang, diletakkan di ketinggian. Dan orang-orang Israel yang terpagut ular diminta untuk memandang ular tembaga itu. Diminta memandang dengan iman kepada Tuhan. Dan dengan demikian mereka tetap hidup. Saudara-saudari, Tuhan dalam menolong kita, sebagaimana bacaan tadi, tidak serta-merta menghilangkan semua masalah kita, menghilangkan semua beban kita dan langsung menolong kita. Tuhan tetap meminta kita untuk melakukan sesuatu dan mengekspresikan itu dalam iman. Tuhan minta kita bergerak, bertindak, tidak diam pasrah menunggu. Nah, dalam bacaan Injil, kita lanjut ya pada bagian Injil, dituliskan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi jika dalam konteks tradisi Yahudi mereka punya tiang ular tembaga, dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks gereja Katolik, kita punya tiang salib, di mana dulu pernah tergantung Sang Anak Manusia, Sang Penebus, Juru Selamat. Menarik bahwa dalam bacaan Injil, frase beroleh hidup kekal Yesus ucapkan sampai 2 kali. Di kalimat kedua Yesus mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam konteks ini, sadari betul bahwa Yesus hadir ke dunia untuk menjadi sang ular tembaga bagi umat manusia. Berarti apa? Menjadi penyembuh, bukan penghukum. Menjadi orang yang memulihkan. Menjadi sosok yang memulihkan manusia yang sudah berdosa, yang sudah diracuni oleh ular-ular dunia, supaya tidak mati. Karena itu Yesus menegaskan di akhir bacaan Injil, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Lihat, sangat digarisbawahi. Dan jalan Yesus untuk dapat menjadi penyembuh dan penyelamat manusia, bukan dengan cara mengibaskan tangan, mengibaskan jubah, melainkan dia menunjukkan jalannya melalui jalan penderitaan, melalui jalan salib hingga wafat di salib. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 2 ayat 6-11 menyatakan, karena pilihan jalan salib itulah Allah lalu meninggikan Yesus, dan mulai saat itu salib menjadi simbol kemuliaan. Jalan salib menjadi satu-satunya jalan kita menuju keselamatan abadi. Saudara-saudari, hari-hari ini di negeri kita tengah banyak masalah dan gejolak. Mulai dari masalah kemiskinan, inflasi, korupsi, praktek hukum yang tidak adil, yang semena-mena. Lalu ekonomi global juga tidak jelas. Dan semua ini adalah ular-ular dunia. Dan ketika kita tenggelam, frustrasi dengan itu semua, bahkan kita ikut mengutuki, kita mengeluh, kita nyinyir, kita menyebarkan hoax yang akhirnya menumbuhkan kebencian, iri hati, kecurigaan, permusuhan, dan perasaan negatif lainnya. Itu berarti kita sudah dipagut ular. Karena gigitan ular itu melumpuhkan iman, menghilangkan harapan, dan meniadakan kasih. Yang ada akhirnya ketidakberdayaan. Karena itu di pesta salib suci hari ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu memandang salib Kristus dalam iman. Berdoalah, berserahlah, ikuti dan lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan sendiri melalui Injil. Dan dengan demikian, kita bisa terbebas dari racun dunia. Saudara, dengan memandang salib, hati yang getir dapat diubah menjadi teduh. Luka-luka dalam hidup sosial kita tentu dapat disembuhkan oleh pengampunan. Kebencian akan diganti dengan kasih, dan keputusasaan berganti menjadi pengharapan. Karena salib bukan sekedar hiasan bagi hidup kita. Salib adalah penawar racun dunia. Pandanglah, percayalah, berdoalah, dan berbuatlah. Ingat, kita dipanggil bukan untuk mengutuki kegelapan, bukan untuk mencaci maki apalagi nyinyir, tapi dipanggil untuk menjadi lilin, jadi terang, jadi garam. Selamat merayakan pesta pemuliaan salib suci. Tuhan memberkati kita semua.